dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas asal sejarah yang berjudul Sejarah Belanda Menjajah Indonesia. Sejarah Belanda menjajah Indonesia. Latar belakang penjajahan Belanda. Belanda datang ke Indonesia bukan langsung untuk menjajah, melainkan untuk mencari rempah-rempah. Pada abad ke-16, rempah seperti lada, pala, dan cengkih sangat mahal di Eropa. Awalnya Portugis dan Spanyol sudah lebih dulu datang ke Nusantara, lalu Belanda menyusul. Tahun 1596, rombongan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Banten. Walau awalnya hanya berdagang, Belanda mulai ingin menguasai perdagangan rempah dan mengusir saingan dari bangsa lain. Pembentukan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Tahun 1602, Belanda membentuk VOC, Perusahaan Hindia Timur Belanda. Tujuan utamanya menguasai monopoli perdagangan rempah, menghindari persaingan antar pedagang Belanda sendiri, mendapat keuntungan besar bagi pemerintah Belanda. Kekuasaan VOC sangat besar, bisa mencetak uang sendiri, memiliki tentara dan angkatan laut, boleh membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. VOC berhasil menguasai banyak wilayah seperti Ambon, Banda, Batavia, Jakarta, dan Maluku. Masa penjajahan resmi oleh pemerintah Belanda. VOC bangkrut tahun 1799 karena korupsi dan perang. Setelah itu, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah jajahan VOC, sehingga dimulailah penjajahan langsung oleh Belanda di Indonesia. Belanda menjalankan berbagai sistem ekonomi. 1. Sistem tanam paksa, kultur stelsi, 1830 sampai 1870. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor, kopi, tebu, nila, teh untuk disetorkan ke Belanda. Tujuannya untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang terpuruk. Akibatnya, rakyat Indonesia menderita kelaparan dan kemiskinan. 2. Sistem ekonomi liberal. Setelah 1870, perusahaan swasta Belanda boleh menanam modal di Hindia Belanda. Tanah-tanah rakyat disewa oleh perusahaan asing. Eksploitasi tetap terjadi, tetapi lebih terorganisir. Perlawanan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Banyak perlawanan terjadi, diantaranya Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 di Jawa, Perang Padri 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat, Perang Aceh 1873 sampai 1904, Perang Banjar 1859 sampai 1863. Walau banyak yang kalah karena senjata Belanda lebih modern, semangat perjuangan ini menjadi benih nasionalisme Indonesia. Muncul pergerakan nasional. Awal abad ke-20, muncul kebijakan politik etis balas budi dari Belanda membuka pendidikan bagi pribumi. Akibatnya, lahirlah kaum terpelajar yang sadar akan penindasan dan hak kemerdekaan. Contohnya, Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Indiske Party 1912, Perhimpunan Indonesia, dan lainnya. Gerakan ini menjadi awal lahirnya semangat kemerdekaan Indonesia. Akhir penjajahan dan kemerdekaan. Saat Perang Dunia II tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Belanda sempat ingin menjajah kembali agresi militer 1 dan 2, tapi akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1947.
Kesimpulan analisis, aspek keterangan singkat, motif ekonomi, mencari rempah dan keuntungan dagang, cara menguasai monopoli perdagangan, VOC, penjajahan langsung, dampak eksploitasi sumber daya, penderitaan rakyat, tapi juga munculnya kesadaran nasional akhir penjajahan berakhir dengan pengakuan kedaulatan RI tahun 1949. Cukup sekian dari saya tentang sejarah Belanda menjajah Indonesia. Terima kasih.